Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim. Ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kencang-kencang secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola masjid monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita, berbeda keyakinan, kita harus tetap hargai. Itu aja intinya. Jadi saya kira dukungan juga banyak atas ini, karena di alam bawah sadar kita kan pasti mengakui itu. Kawan-kawan wartawan ini juga pasti merasakan itu, bagaimana kalau suara itu tidak diatur pasti mengganggu. Truk itu kalau banyak di sekitar kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri kanan kita, depan belakang kita, mereka nyalakan mesin sama-sama, kita pasti terganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan. Tidak, azan harus dikecilkan. Saya mohon perintah gubernur dibesarkan. Kalau ada yang menegur, gubernur bertanggung jawab. Saya tak cerita yang lain, di rumah saya saja begitu soundnya rusak, tak sholat subuh itu semua. Itu di rumah saya, apalagi di rumah yang lain gitu. Makanya azan adalah memanggil umat Islam untuk datang ke masjid. Kalau dia dikecilkan untuk khusus di masjid, itu qomat, bukan azan. Itu guru ngaji saya ngajar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya Kabid Hukum PW MOI Kota Pekanbaru bersama dengan Sekretaris PW MOI Kota Pekanbaru Bapak Alexander beserta dengan jajaran pengurus PW MOI Kota Pekanbaru. Hari ini tanggal 26 Februari 2022 hari Sabtu, resmi melaporkan Menteri Agama Republik Indonesia atas nama Yakut Khalil Konmas ke Polda Riau, dan alhamdulillah LP kita resmi diterima oleh Polda Riau. Ya, resmi LP kita diterima oleh Polda Riau dengan nomor LP STPL, surat tanda penerimaan laporan, nomor STPL garing B garing 111 garing 2 garing 2022 garing SPKT garing Riau. Ya, jadi hari ini resmi Saudara Menteri Yakut kami laporkan ke Polda Riau dengan dugaan pasal, ya, yang kita laporkan pasal 28 ayat 2, junto 45 ayat 2 dan junto pasal 156A KUHP, ya. Pasal 28 ayat 2 ya, itu berkaitan dengan penistaan agama, yang mana disebutkan di dalam pasal tersebut setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan permusuhan atau kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan tertentu sara diancam pidana maksimal 6 tahun dan denda 1 miliar. Oleh karena itu, ini adalah sikap PW MOI Kota Pekanbaru yang mengutuk, mengecam pernyataan Saudara Menteri Agama Republik Indonesia yang membandingkan TOA sebagai instrumen untuk memandangkan azan sehari 5 kali
dengan suara gonggongan anjing. Sehingga menurut kita, statement itu sungguh sangat keterlaluan dan melukai hati umat Islam. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam dan sikap secara institusi PW MOI mengecam dan mengutuk keras. Oleh karena itu, berdasarkan laporan yang sudah diterima, ya, kita meminta kepada Bapak Kapolda Riau, khususnya Bapak Kapolri, untuk menindaklanjuti laporan kita dan sesegera mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk memberikan keadilan kepada masyarakat sehingga Indonesia dalam keadaan baik-baik saja, kondusif, tentram dan damai dalam bingkai NKRI. Ya. Kemudian kepada Bapak Jokowi, karena ini kapasitasnya sebagai menteri, mohon ya Bapak Jokowi untuk kemudian memberhentikan secara tidak hormat Menteri Agama Republik Indonesia. Ya, ada dua hal.